Bapa, sampaikan pesan-Mu untuk kami di malam ini. Sampaikan firman-Mu sampai ke dalam lubuk hati kami ya Tuhan. Berikan kami kalimat bahasa yang sederhana untuk kami tangkap dan mengerti. Dan firman-Mu kebenaran yang memerdekakan kami, menyembuhkan kami, menolong kami, membuka jalan yang tertutup, membuka pintu yang terkunci. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua umat Tuhan. Halo semuanya. Shalom. Bolehkah senyum kiri, senyum kanan? Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14, tema yang diberikan oleh gereja PGI maupun di gereja Betel Indonesia, yaitu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Tema ini ada 4 kata yang akan kita dengar malam hari ini. Kata pertama adalah kata kemuliaan. Ya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ini adalah lagu paduan suara dari sorga, saudara. 400 tahun orang Israel tidak pernah ketemu dengan malaikat. Mereka diikat dengan ketakutan dan mereka menyembah berhala dari waktu ke waktu. Ya, dalam studi agama-agama mengajarkan bahwa dari zaman Nabi Maliaki sampai Matius itu 400 tahun lamanya. Dan itu berdiri sebuah agama Buddha, saudara. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan Israel tidak pernah menampakkan diri, saudara. Sehingga semua bumi ini sibuk mencari Tuhan. Pokoknya ketemu Tuhan, Tuhan siapa modelnya. Mau dia pohon, mau dia sungai, ya, mau dia keramat, mereka langsung menyembah. Manusia susah dan tidak lagi menemukan jawabannya, saudaraku. Tetapi muncullah malaikat-malaikat ini sejumlah besar. Gak tahu berapa banyak, pokoknya tidak terbatas, saudara. Mereka memuji Tuhan mirip seperti Soekarno-Hatta membacakan naskah proklamasi di tanggal 17 Agustus. Ini, saudara. Dengan 4 kata. Pertama kemuliaan, yang kedua adalah damai, yang ketiga sejahtera, yang keempat berkenan. Jadi kemuliaan itu bagi Allah. Artinya apa, saudara? Artinya begini, semua penyembahan berhala, penyembahan bumi, orang menyembah berhala berupa pohon, sungai, bahkan manusia dihentikan oleh Tuhan. Amin. Alkitab mengajarkan takut kepada manusia mendatangkan jerat. Jadi kita diajarkan, diperintahkan oleh surga bahwa kita hanya menyembah kepada Tuhan. Ada Pak? Jadi dulu ada. Bapak Pendeta ada? Ada. Coba ke sini. Sini. Ya, duduk dekat ini Ibu Ana sini. Mari sini. Yang di belakang gelap sekali belakang. Oke. Tapi sebelum duduk, depan dulu. Ini. Ini. Jadi dulu ini Mama Marga Takasili, orang Madidir. Okay? Dia Opa Takasili jadi majelis jemaat di Madidir di zaman Jepang. Dan dia berkhotbah begini, kita tidak boleh menyembah kaisar Jepang, kita hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Opanya ditangkap tentara Jepang, diikat di menimbo dengan daun kelapa kering dan dibakar. Opanya sementara pegang Alkitab, sementara memakai baju dalam pelayanan, dibakar. Api terbakar, saudara. Daun kelapa itu habis, satu rambut pun tidak terbakar. Itu
Itu ceritanya di Bitung ini, di zaman Jepang. Karena beliau berkhotbah begini, kita tidak boleh menyembah kaisar Jepang, kita menyembah Tuhan. Itu kata malaikat tadi, saudara. Nah, jadi begini, akhirnya tentara Jepang penasaran, kenapa orang ini gak terbakar tubuhnya. Helai baju gak terbakar, daun kelapa yang dibungkus waktu itu terbakar angus semua. Lalu dibawa opanya ke mana itu, Tomohon. Dibawa ke Tomohon, di sana Panglima Jepang ada di situ. Lalu mereka adukan kepada Panglima Jepang. Orang ini berkhotbah kepada umat jemaatnya bahwa kita tidak boleh menyembah kaisar Jepang. Dan Panglima berkata, dia berkata betul, bebaskan dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan dulu Bapak Pendeta. Dan saya berkata kepada Dede ini, kalau Anda jadi pendeta, kalau opamu dibakar, kamu tidak boleh murtad dengan keadaan apapun. Amin. Amin. Saudara, itu pujian malaikat, kemuliaan. Itu ngomong tentang pusat penyembahan dan pemujaan hanya kepada Tuhan di sorga. Betul ya? Ini. Jadi kita diajar untuk kita hidup ini menyembah Tuhan. Contoh di Alkitab begini. Suatu ketika di Keluaran pasal 17, di situ orang Amalek datang menyerang orang Israel dengan senjata lengkap. Lalu Musa berkata begini kepada Yosua, kamu dengan pasukan pedang hadapi mereka. Aku di gunung, di bukit itu dengan tongkat Allah di tanganku. Artinya begini. Musa merenungkan dan dia tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi Tuhan harus lakukan apa yang kita lakukan. Apa? Cukup menyembah Tuhan. Amin. Waktu Musa menyembah Tuhan, kuasa Tuhan turun dan mereka memperoleh kemenangan yang besar. Ajaran ini perlu kita lakukan di hari-hari hidup kita. Sekecil apapun persoalan kita, jangan pernah bersungut, apalagi menyalahkan orang lain. Cukup angkat tangan dan menyembah Tuhan. Aku perlu Engkau, aku sembah Engkau. Kemuliaan bagi namamu, Engkau berkuasa di surga, di bumi, bahkan bawah bumi. Segala masalah Engkau dapat menyelesaikan. Dan Tuhan pasti turun tangan. Pernah baca Alkitab Bartimeus yang buta? Dia hanya menyembah dengan 3 oktav. Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia tingkatkan suaranya sekarang. Jadi kata kemuliaan itu berhubungan dengan penyembahan, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Hidup ini penuh kemenangan. Amin. Saudara percaya mujizat? Coba tengok saudara. Engkau ada karena mujizat Tuhan. Bilang. Amin. Amin. Engkau ada karena mujizat Tuhan. Ini perlu terletak. Kalau masih bernapas malam hari ini, itu mujizat Tuhan. Amin. Ini sudah. Kenapa? Karena orang selalu mau menyembah Tuhan. Malaikat ngomong ini berita penting, saudara. Karena waktu itu mereka dihantui ketakutan. Bukan takut siapa-siapa, takut kepada pemerintah Romawi, saudara. Barang siapa menyangka Romawi menjadi makanan singa, saudara, tidak ada cerita. Tetapi malaikat datang memberi kemenangan kepada mereka, dan berita ini kita lakukan dari waktu ke waktu. Amin. Maka engkau dan saya akan melakukan banyak mujizat yang ajaib. Bila amin. Itu pertama. Yang kedua, kata damai. Damai artinya ketenangan dalam batin, jiwa, dan pikiran, perasaan kita. Tenang. Yesus pernah tidur di perahu ombak besar. Dia tidur sampai air masuk dalam perahu, mau tenggelam. Murid pun tetap bangun. Kita binasa guru. Dia bangun dan berkata, ya bangun wanitaku. Damai itu memerintah dalam hidup kita. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, ya, damai sejahtera melampaui segala akal memelihara hati dan jiwa kita. Ini sudah. Damai itu keperluan batin manusia, ketenangan. Amin. Iya dong. Orang bisa gemuk karena ada damai di hati. Betul tidak? Orang kurus bukan karena kurang makan,
kurang damai. Halo? Amin. Orang sedih sakit mah pusing karena gak ada damai. Bukan karena Allah capek, gak ada damai. Percaya, betul tidak? Ada masalah, damai menjadi pengawal hidup kita. Ini obatnya, saudara. Itu karya Tuhan. Bagaimana supaya kita dapatkan damai itu? Yang pertama, orang mesti datang berdamai dengan Tuhan. Minta ampun. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, ini baca 2 Korintus 5 ayat 20. Coba 2 Korintus 5 ayat 20. Ayat 20, silakan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Beri dirimu didamaikan dengan Tuhan. Amin. Masing-masing berdamai dengan Tuhan. Dengar, Tuhan sudah marah patora. Waktu anak bungsunya pulang dari kandang babi, dia penuh keraguan. Aduh, Bapak pasti marah saya ini. Di Lukas 15. Jadi langkah untuk kita memperoleh damai, kita harus beri diri berdamai dengan Tuhan. Orang banyak salah, banyak hilaf. Yes, manusia. Betul tidak? Tetapi dengar baik, Tuhan tawarkan, beri dirimu datang berdamai dengan Tuhan. Sederhana, tinggal taruh tangan di hati berkat Tuhan. Ampuni saya orang berdosa. Betul tidak? Jangan masalah menghimpit kita menghukum diri kita. Aduh, saya sudah gak mampu, gak kuat, beban saya berat, masalah saya sulit, keluarga ini bagaimana goncang. Dengar, Tuhan perintahkan, beri dirimu didamaikan dengan Tuhan. Itu tindakan kita datang kepada Dia. Amin. Itu pertama. Yang kedua, engkau harus mendamaikan, berdamai dengan diri sendiri. Artinya begini, terima kenyataan hidup apa adanya. Kenapa banyak orang mengalami tekanan batin, depresi? Karena dia nggak mau terima kenyataan hidup, realitas hidup. Saya sudah bagi, betul tidak? Apalagi bumi sekarang banyak penghinaan. Orang pendek dibilang ayam Filipina, tinggi kurus dibilang tiang listrik, gemuk dibilang sambiki bulan. Oh Tuhan, macam-macam label yang diberikan, saudara, sehingga orang jadi manusia yang tidak percaya diri. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Dengar, jalan keluar hanya satu, terima dirimu apa adanya. Itu yang berdamai dengan diri sendiri. Amin. Halo, amin. Kita gak pilih lahir di suku apa, orang tua seperti apa. Terima diri kita apa adanya. Saya selalu dihina kalau khotbah di Minahas. Baik hitam, gak apa-apa. Lu zaman BlackBerry, bagaimana? Nabi ya tuh. Haleluya. Zaman BlackBerry. Dan apa itu mengapa? Yang penting signalnya kuat. Buat apa minder? Halo? Tapi Alkitab berkata kitab Kidung Agung, memang aku hitam, tapi cantik, tapi manis. Amin. Enggak ada putih manis, enggak ada ayatnya. Ini hibur diri, terima diri kita apa adanya. Amin. Betul tidak? Pedangnya di hati. Ya sampai banyak orang gara-gara badannya nggak bagus, dihina orang, di kaca cermin muka, dia nggak terima dirinya apa adanya. Ke salon setrika rambut, ya, ke dokter bedah ganti kulit pakai plastik. Gak usah. Buat apa? Emangnya gue pikirin. Amin. Betul tidak? Halo? Kata apa teman sebelah? Terima dirimu apa adanya. Amin. Halo, amin. Apa adanya. Betul tidak? Kalau terus semua seragam semua, satu muka, salah orang bisa kawin salah, amin. Betul tidak? Bisa satu muka semua, aduh, itu laki yang mana, suami yang mana, istri yang mana nih? Semua sama lah. Ya, betul ya. Orang unik, ya, ciptakan Tuhan unik, betul tidak? Amen. Itu namanya damai datang. Ada orang sakit, saudara. Orang sakit,
Dia nggak terima kenyataan hidupnya, sudah. Nggak terima penyakit, dia malu. Nah ini mengajarkan kepada kita untuk mendapat damai. Terima diri kita apa adanya. Bilang amin. Yang ketiga supaya dapat damai. Yang ketiga, saudara, kita mesti berpikir dulu sebelum berbicara. Artinya memiliki watak kelembutan. Amin. Yang bla 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 bla. Aduh, so emosi tadi lagi. Temperamen kita. Dengar. Damai itu datang tatkala kita punya penguasaan diri. Dengar dulu baik-baik baru jawab. Ini sudah. Jadi punya karakter sifat penguasaan diri. Tenang. Bagian. Jadi kita nggak boleh memotong orang berbicara atau apapun. Hak kita serahkan kepada Tuhan. Maka ada damai sejahtera menghinggapi hidup kita. Katakan amin. Amin. Yang keempat, pada damai. Kalau kita mendapat masalah, katakan sakitkah, masalah apa saja, dengar, kita harus berkata ke Ayub, aku tahu Tuhan pasti berkuasa memulihkan keadaanku. Kapan waktunya? Itu waktu Tuhan bagiku. Amin. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Dan Tuhan tidak pernah punya rencana jahat terhadap diriku. Ada waktunya. Yang aku lakukan adalah sekalipun gak ada dasar pun menerima mujizat, tapi aku terus memuliakan Tuhan. Itu ketergantungan kita menghasilkan damai sejahtera. Terang bergumul. Tangan jatuh tempo, store motor kah, store auto kah, bayar pajak kah, pokoknya listrik habis kah. Dengar baik-baik. Jangan terbentik di pikiran kita mau berutang atau mau mencuri. Dengar, orang punya Tuhan ada. Dekati Tuhan yang penyembahan di tempat yang sangat rahasia. Artinya tidak boleh orang lain tahu. Dengar, Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Dia Tuhan Jehovah Jireh. Dia mungkin Allah yang sabar, tapi nggak pernah terlambat menolong kita. Yang ada damai di hati. Damai. Makanya di rumah kita, kamar tidur kita, kita mesti harus punya tempat doa di situ. Di karbet sepanggal, berdoa di situ. Ada masalah, Alkitab mengajarkan, masuk kamar, kunci pintu, doa. Tuhan pasti jawab. Orang-orang kuat, terbiasa dah. Kayak dosa Abraham dulu, nipu sana sini, yang penting dapat makan. Ini boleh. Upah dosa itu maut. Dosa itu harus beranak pinang, ujung-ujungnya maut. Halo? Ini sudah. Karena apa? Hidup itu mujizat. Mujizat terjadi karena kita punya waktu dengan Tuhan. Tuhan ngomong begini, singa muda merana kelaparan. Orang yang takut Tuhan, orang benar dipelihara oleh Tuhan. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, gak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Percaya? Percaya? Halo, amin? Percaya gak saudara? Percaya? Tahun 2000 ini, tahun 2000. Ada kesaksian satu. Tahun 2000. Kasus 2023. 23 tahun yang lalu. Saya dengan keluarga mau pindah ke Bitung ini. Naik kapal. Kami berpisah dengan kapal sudah. Para manusia membeludak di kota Ambon. Mereka ke Papua, saya tinggal di kota Ambon. Dengan baju-baju tinggal semua, mereka berangkat pakaian di badan sudah. Uang saya waktu itu 800.000. Dan saya harus berusaha nyusul mereka. Dengan apa? Pesawat terbang. Saya tanya di bandara, tiket pesawat berapa? Aduh, mahal, gak bisa. Saya doa lagi. Saya telepon ke bandara. Di pesawat Auri punya, TNI Angkatan Udara punya. Hercules sudah. Dan jawab 600.000 Pak. 800 boleh. Saya sampai di sana. Bawa tas, bawa barang-barang.
12 tas sudah. Sampai di sana, barang over bagasi saudaraku. Dan uang 200 ini saya pakai 100.000 charter speedboat, 100.000, tinggal 100.000, bayar over bagasi, selesai uang. Kan. Sekarang oke, naik pesawat Hercules sudah. Sampai seduduk berhadap-hadapan, barang bagasi di tengah gitu, itu Hercules. Dan tahu, waktu mau terbang pesawat nggak bisa naik saudara. Pilot umumkan, maaf penumpang sekalian, pesawat mogok. Ya tuh, mau apa lagi? Mau marah, nggak bisa terbang. Ya, turun. Saya duduk, saya mau pulang sudah nggak ada uang. Jadi di bandara sambil berdoa. Alkitab doa. Saya doa. Waktu jam 10 pagi saya ingat. Saya doa sampai jam 2 siang. Udah ada makanan sudah. Uang nggak ada mau beli makan. Doa sendiri di bandara duduk lagi. Doa. Jam 2 pesawat masuk, Auri punya lagi sudah. Yang Fokker 20. Lalu beliau kasih tiket itu, si tentara ini bilang begini, Pak, ini pesawat mau ke Biak. Oh ya nggak apa-apa. Nanti mereka sudah ke sana, sudah sampai di Manokwari. Istri anak. Saudara tahu apa jadi? Saya naik pesawat. Pesawat take off, dia putar, bukan ke Biak, ke Makassar sudah. Semakin jauh ku berjalan. Sejauh timur dari barat, saudara. Sampai di Makassar, saya bilang sudah turun Makassar saja. Turun. Saya tinggal di keluarga di Angkatan Udara di Maros itu. Tinggal. Saya langsung puasa, doa, nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Saya ingat hari itu hari Sabtu, saudara. Hari Minggu besok diminta pelayanan Minggu malam seperti ini. Berkhotbah di jalan veteran di Makassar. Dalam khotbah itu, maka kuasa Tuhan yang besar bekerja, menyembuhkan banyak orang, melepaskan banyak orang, sehingga mereka minta lagi 2 hari tambah. Dan saya ingat waktu itu seorang bernama Ko Jemi bertanya, pendeta mau ke mana? Saya mau ke Manado. Sudah ada mie tiket? Saya bilang belum, nanti saya mau beli. Dan beliau menjawab bahwa tidak perlu beli, nanti saya yang beli tiket. Dan dia tanya lagi, pesawat apa mau naik? Saya pernah pesawat Mandala. Saudara, disitulah saya melihat mujizat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan. Ini disebut sebagai sejahtera. Tuhan menyediakan semua keperluan kita. Memang ada waktu diproses untuk kita berdoa, bergumul. Kalau iman itu ada, maka iman itu menjadi atau mengerjakan mujizat di dalam pelayanan kita, dalam hidup kita. Jadi nggak perlu kita khawatir, saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tepat pada waktunya. Dan saya waktu mau berangkat, saudara, beliau memberikan lagi uang 5 juta dalam amplop. Dan saya kirim sebagian ke keluarga di Manokwari. Untuk mereka bisa datang ke Bitung dan saya bisa berjumpa dengan mereka di kota Bitung. Itulah perjalanan hidup bersama Tuhan, bahwa Tuhan berjanji bahwa kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera dia berikan dan sejahtera, khususnya sejahtera dia berikan kepada kita. Kekasih Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita. Dan yang terakhir adalah berkenan. Berkenan artinya kita hidup taat pada perintah-perintahnya. Bagaimana cara berkenan? Kita minta dia membaharui pola pikir kita. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, agar kita mengerti kehendak Allah, membedakan baik dan jahat. Itu artinya bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita tiap hari dibaharui pikiran. Dengan cara bagaimana? Sederhana. Suka firman, suka merenungkan firman, maka firman itu akan merubah pola pikir kita dari waktu ke waktu. Apa yang belum kita tahu, kita akan jadi tahu. Apa yang belum kita berubah, kita akan jadi berubah. Sudah apa yang kita renungkan, saudara. Kekuatan seorang tergantung apa yang dia pikirkan dan apa yang dia renungkan, maka akan merubah hidup kita. Maka kesimpulan kita hari ini adalah, mari hidup ini rajin dan harus menyembah Tuhan. Berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, dia menaruh damai sejahtera. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Berdamai diri kita dan juga berdamai dengan masalah yang kita hadapi, saudaraku. Dan yang ketiga, jangan khawatir. Tuhan itu Tuhan yang menyediakan.
Tuhan memberikan kita hikmat, kemampuan, keterampilan kita bekerja untuk menghasilkan berkat rezeki, keuangan, makan, minum, dan segala keperluan yang lain akan dipenuhi. Dan jangan lupa, hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Dengan cara renungkan firman-Nya, maka engkau dan saya akan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Merry Christmas dan Happy New Year. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin.